Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Partai perorangan. Ya, masih jadi tanda tanya. Banyak terkaan para politisi, pengamat, dan tokoh-tokoh politik kemana arah Pak Jokowi akan berlabuh. Nggak ada yang tahu, hanya Pak Jokowi. Nah, tapi ini ada sebuah tayangan video ya dari Ibu Irma. Menurut Ibu Irma. Dan juga video tentang Pak Sandiaga Uno saat ditanya apakah akan berminat bergabung dengan Partai Perorangan. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Kemarin kan Pak Jokowi bilang kalau partai perorangan ya Pak. Kalau dari P3 sendiri tertarik nggak sih Pak nanti kalau ada pembicaraan Pak Itu Jokowi? sebuah inovasi ya, karena biasanya kan partai itu politik. Ini ada partai perorangan, tadi sempat juga saya matur ke Bapak Jokowi, ini ada fenomena dari segi political entrepreneurship ya, bahwa ada perubahan struktur daripada politik, dan mungkin politik perorangan ini perlu layak didalami gitu. Karena saya juga menurut saya sesuatu yang sangat baru gitu. P3 berani nggak Pak nanti musuh partai perorangan? P3 ini sekarang bagaimana caranya P3 bisa kembali ke Senayan, parlemen ini sedang kita tata, dan mudah-mudahan bisa bermitra dengan partai perorangan. Berarti takut bersaing nih Pak sama partai perorangan Pak? Jadi bermitra ya Pak? Bersaing itu bagus, tapi bersaing konstruktif untuk membangun negeri. Nah, kalau itu yang Kak Irma lihat, sementara ini kenyamanan buat Pak Jokowi adalah saya ya udah partai perorangan. Kan begitu pernyataan beliau. Kak Irma memaknainya apa itu partai Saya perorangan? kira gini ya. Apa itu menyindir Ibu Ketum, Bu Megawati ya kan, selama ini memang walaupun partainya PDIP kan siapa bisa, dan nggak ada yang bisa membantah, menegasikan, memprotes keputusan-keputusan dari seorang Megawati yang hampir 20 tahun lebih ya menjadi ketua umum, nggak tergantikan. Ya kan setiap partai politik itu kan punya aturan sendiri-sendiri Bang, dan itu harus kita hormati. Ya. Ketika mereka memecat Pak Jokowi pun itu urusan mereka, dan itu harus kita hormati karena itu memang haknya Pak PDIP gitu. Nah, sekarang tinggal Pak Jokowinya mau jadi single fighter di politik ini sebagai dia seperti yang beliau sampaikan partai perorangan, atau kemudian dia berlabuh ke satu partai, atau dia membuat partai sendiri. Saya kira kita tunggulah gitu ya. Kejutan-kejutannya biar beliau sendiri nanti yang akan menyampaikan gitu. Karena memang beliau ini penuh kejutan. Iya. Nggak bisa ditebak gitu loh ya. Ya, yang kita lihat sampai sekarang Pak Jokowi itu kan orang Jawa, Solo ya, Kak Irma. Terus bahkan dianggap beliau itu cukup kejawen ya kan. Ngalih. Nah, orang kejawen itu apalagi yang punya pendalaman tentang kejawen itu menghadapi konflik ya kan, diajarkan oleh para orang tua ya kan di kejawen itu. Filosofinya ada 3 nih Kak Irma. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ya kan? Dan itu kita lihat loh Kak Irma. Kita yang bukan orang Jawa, saya kan bukan orang Jawa ya kan. Kayaknya memang Pak Jokowi ini hampir setahun ini ngalah nih. Ya kan? Nah, saat ini kita sedang melihat Pak Jokowi itu lagi ngalih, mencoba mengalihkan fokus. Konfliknya jangan ngalah, udah cukup deh. Tapi respon dari orang yang selalu menyerang kayaknya nggak puas, sudah ngalah tapi masih diserang dengan aneka fitnah dan seterusnya. Ngalih. Kalau toh ngalih misalnya mendirikan partai, oke, keluar ya kan, nggak berpartai atau berpartai. Masih juga kemudian nggak juga ada perubahan. Ngamuk artinya melawan. Kalau udah ngamuk itu kalau di Madura istilahnya carok ya kan, dead or alive kan begitu. Nah, atau berlakulah zero sum game, menang jadi abu, kalah jadi arang kan begitu. Nah, apakah memang Pak Jokowi sedang mencoba untuk membawa konflik ini dengan filosofi itu menurut Kak Irma? Pak Jokowi ini kan orang Jawa.
dan penuh dalam aktivitas politiknya pun penuh dengan perhitungan-perhitungan Jawa yang saya tahu. Ya. Bisa saja hari ini beliau ngalih ya. Tapi kan ada satu juga filosofi yang menyampaikan menyatakan seperti ini, Bang. Semut aja kalau diinjek gitu ya, dia pasti gigit. Gitu loh. Dan itu mungkin itu bisa saja terjadi gitu. Tapi kan saya nggak ingin ngompor-ngomporin ya dalam wawancara ini gitu. Tapi saya pikir cukuplah gitu ya, cukup sudah persoalan-persoalan ini harusnya loh menurut saya cukup sudah. Beliau juga sudah lengser. Kembalilah ke posisi masing-masing saja gitu. Kalau memang sudah dipecat sudah stop, gitu stop. Biarkan ini berjalan sendiri, ini berjalan sendiri gitu ya. Kita tinggal lihat apa garis tangan yang akan terjadi, apa garis tangan yang akan membawa dua pihak ini nanti biar Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Garis tangan tuh nggak bisa nipu, nggak bisa dibohongin gitu ya. Rezeki juga nggak bisa dipindah-pindah, gitu kan. Nah itu aja filosofinya, nggak usah kemana-mana harusnya gitu. Kalau saya pribadi dihianati orang gitu ya, orang itu pergi dari saya, ya saya bersyukur. Kalau saya bersyukur dong. Orang ngapain ada orang yang mengkhianati saya masih tinggal di rumah saya, misalnya seperti itu, ya silakan aja pergi. Kalau saya pribadi, silakan pergi, udah bagus dong pergi, gitu. Nah kan itu aja cukup gitu. Soal nanti dia mau jadi apa, dia mau melakukan apa, itu bukan urusan saya lagi. Selesai dia keluar dari rumah saya, selesai dia keluar dari hidup saya, itu bukan urusan saya lagi. Kalau saya bersikapnya seperti itu. Dan harusnya semua orang bisa melakukan itu. Iya kan? Kecuali kalau masih ada pikiran CLBK. Cinta lama bersemi kembali ya. Itu urusannya lain, Bang ya. Nah, apakah dengan ngalah, ngalih dan ngamuk ini menurut Kak Irma akan dilakonin oleh Pak Jokowi sungguh-sungguh kalau memang situasinya tidak berubah? Saya bilang tadi, semut tuh kalau diinjak pasti gigit. Udah itu aja. Artinya kemungkinan itu pasti akan terjadi ya? Iya, semut tuh kalau digigit pasti semut itu kalau diinjak pasti gigit. Level kesabarannya juga ada ya? Ya. Sama seperti istilahnya kalajengking itu, kalau dia didiemin aja dia nggak ngapa-ngapain, tapi kalau dia dimulai disenggol atau diinjak dia langsung balik kan, menanduk lawannya gitu. Menanduk orang yang menyenggol dia, yang menginjak dia kan seperti itu. Itu hukum alam, Bang. Nggak usah kita tanyakan lagi bahwa bakal ngamuk nggak, bakal ngelawan nggak, saya kira nggak perlu itu kita tanya gitu ya. Batas kesabaran orang tuh ada juga. Manusia itu punya batas kesabaran gitu. Jadi nggak perlu kita tanyakan sebenarnya karena pasti akan dilakukan gitu. Kalau sesuatu sudah nggak bisa lagi ditahan, nggak bisa lagi dinalar gitu, pasti keluar. Gitu. Dan di tengah situasi yang sedang tidak menentu ini bagi Pak Jokowi, menurut Kak Irma, Pak Prabowo sebagai sahabat lah, soulmate kalau istilah Kak Irma kan soulmate-nya Pak Jokowi, akan meninggalkan Pak Jokowi nggak atau pelan-pelan akan menjauh nggak seperti yang diprediksi oleh Profesor Akasehal itu sendiri dan teman-temannya? Kalau saya lihat dari kalimat Pak Prabowo bahwa dia nggak akan jadi presiden tanpa bantuan Pak Jokowi. Saya banyak belajar dari beliau, misalnya seperti itu. Saya kira Pak Prabowo juga bukan orang yang sudah dibantu tapi kemudian mengkhianati seperti yang dibilang ini. Saya kira enggak lah ya, bahwa Pak Prabowo bukan orang yang bisa melakukan itu. Kalau saya lihat dari pribadinya beliau, itu satu. Tapi kalaupun itu terjadi, ya dalam politik kan sah-sah aja sebenarnya. Misalnya Pak Prabowo dia pelan-pelan meninggalkan itu sah-sah saja juga ketika kalau kita kaitkan dengan politik praktis tadi, politik yang dinamis tadi gitu. Tapi kan Pak Prabowo juga akan berhadapan dengan publik. Publik juga akan menilai. Loh, dulu bilang
Kalau nggak karena beliau nggak jadi. Iya, Nah, iya. kalau selalu belajar dengan Pak Jokowi kan begitu. Kok sekarang begini kan pasti akan ada penilaian dan itu akan menjadi hitungan juga oleh Pak Prabowo. Saya kira itu yang akan yang akan dilakukan Pak Prabowo. Jadi nggak akan semudah itulah gitu ya. Itu akan terjadi. Saya kira enggak. Kita bisa lihat sampai hari ini misalnya Pak Prabowo datang ke tempat Pak Jokowi, terus Pak Jokowi masih mengunjungi Pak Prabowo kan seperti itu. Dan saya kira hal-hal semacam itu bisa terjadi jika gitu ya. Ya salah satu sudah nggak lagi punya chemistry. Iya, iya. Bisa terjadi, kenapa enggak gitu. Dan sejauh ini Bukan itu tidak terlihat mungkin ya. gitu ya. Tapi sampai hari ini saya masih melihat hal yang positif. Gitu. Jadi saya nggak mau berandai-andai, Bang. Iya, iya. Ya kita memang juga berandai-andai untuk melihat suatu hal yang positif sebenarnya, Kak Irma. Bukan berandai-andai Untuk hal yang negatif hal ya. yang negatif. Ya, begitulah tadi kata pandangan Ibu Irma ya terkait tentang partai perseorangan. Ya, kita nggak ada yang tahu. Ya benar apa kata Bu Irma. Semut aja diinjek pasti bakal gigit. Iya. Dan kesabaran itu ada batasnya. Tapi kita nggak tahu ya. Gue sendiri juga kagak tahu ya Pak Jokowi setingkat apa kesabarannya. Yang pasti sampai selama ini beliau tuh udah sangat sabar. Luar biasa sabarnya. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.